Tragedi ambruknya Musola Al-Hosini Buduran Sidoarjo Jawa Tengah menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Hingga Senin pagi data Basarnas mencatat dari 158 korban yang berhasil dievakuasi, 104 dinyatakan selamat sementara 54 orang diantaranya meninggal dunia. Bagaimanakah proses evakuasi pada hari ke-8? Untuk membahasnya sudah bergabung dengan kami Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Selamat malam Pak Abdul, Assalamualaikum. Selamat malam Mas Victor, Waalaikumsalam. Baik, Pak Abdul, supaya datanya tidak simpang siur, kita ingin tanya data terupdate. Berapa orang korban yang ditemukan jenazahnya hari ini, di hari ke-8, Pak Abdul? Baik, dari siang tadi hingga jelang malam hari ini, tim gabungan bisa mengevakuasi 11 jenazah, sehingga korban total meninggal dunia hingga pukul 19:12 waktu Indonesia Barat ini menjadi 61 orang. Dan sisa yang masih dalam pencarian itu diperkirakan 2 orang. Oke. Tapi selain itu, Mas Victor, perlu kita sampaikan bahwa dalam upaya pencarian dan pertolongan ini, tim tidak hanya mengevakuasi jasad dalam kondisi utuh. Juga ada 5 kantung jenazah yang berisi bagian-bagian dari tubuh korban. Nah, ini juga masih akan terus diidentifikasi, mengingat potongan atau body part dari korban ini ada 5 kantong jenazah, sedangkan dari daftar absensi yang dipegang oleh tim gabungan itu diperkirakan sisa 2 korban lagi. Makanya ini masih akan tetap kita selesaikan, masih ada 1 segmen puing lagi yang akan dibersihkan. Kita harapkan ini bisa menjawab nantinya baik itu dari sisi data maupun dari potongan tubuh korban yang saat ini ada di RS Bayangkara, Mas Victor. Baik, Pak Abdul, ini berarti ada 61 jenazah. Ada korban yang sudah dinyatakan meninggal dunia, begitu ya. Masih dicari 2 orang berdasarkan data. Kemudian kita ingin tanya, evakuasi dilakukan di 4 sektor ya. Dari pekan kemarin ada A1, A2, A3, dan A4. Hari ini akan difokuskan untuk mencari jenazah atau korban yang masih dalam pencarian. Akan difokuskan di area mana, Pak Abdul? Ya, sebenarnya tinggal 1 segmen ya. Artinya semua, kalau misalkan kita lihat tayangan visual saat ini itu sudah bersih semua kecuali bagian yang menempel ke belakang bangunan asrama. Oke. Jadi itu ada 1 titik segmen yang menempel ke dinding belakang asrama, tinggal segmen itu saja yang belum bersih. Oke. Nah, pada segmen sebelahnya itu yang kita atau tim gabungan bersihkan dari pagi hingga sore ini yang menemukan 11 jasad. Jadi tinggal 1 segmen yang menempel ke bagian belakang asrama itu saja yang belum kita bersihkan, Mas Victor. Oke, bisa dibilang kalau tadi kita lihat visualnya di layar, bisa dibilang segmen yang tersisa ini, yang terakhir ini adalah segmen yang paling sulit medannya ya Pak untuk dibersihkan? Atau seperti apa Pak? Sebenarnya secara teknis bukan paling sulit medannya karena ada bagian dari puing ini yang menempel atau dihubungkan dengan bagian belakang bangunan asrama itu. Jadi harus dipisahkan dulu, harus dipotong dulu bagian yang menempel itu sehingga nanti ketika puing ditarik itu tidak menimbulkan gangguan atau potensi dari rubuh susulan dari bangunan asrama atau dinding belakang bangunan asrama itu. Jadi tinggal itu saja. Oke. Yang kita harapkan juga ini bisa kita selesaikan malam ini. Tim masih tetap bekerja dan kita akan tuntaskan seoptimal mungkin. Iya, iya. Pak Abdul, karena ditemukan kantong jenazah yang berisi potongan tubuh ya, ini berarti kita ingin tahu gambarannya seberapa parah runtuhan dari bangunan yang roboh atau ambruk ini ya. Kalau kemarin pembersihan puing difokuskan di sisi utara pada bagian yang tidak terintegrasi dengan struktur utama, ini yang tersisa adalah segmen yang terintegrasi dengan struktur utama, begitu ya Pak Abdul ya. Kira-kira seberapa parahkah puing-puing reruntuhan di segmen yang terakhir ini yang sedang akan dievakuasi? Sebenarnya kalau kita berbicara tingkat keparahan, ini kan merupakan 1 kesatuan bangunan ya, bangunan musala yang dibangun di tengah-tengah bangunan ruang belajar dan asrama.
Jadi kalau tingkat keparahan kerusakan itu hampir sama karena ini kita berbicara gagal struktur. Tetapi ketika kita berbicara kemudian untuk membersihkan puing itu, maka kita harus memotong dulu ikatan besi yang menghubungkan bagian dari musala yang ambruk dengan dinding belakang asrama. Intinya di sana saja. Ya. Dan ini bukan secara struktur, secara teknis tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Tim di lapangan juga didampingi oleh pakar struktur dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Jadi secara teknis tidak ada halangan. Tetapi memang segmen yang tadi siang kita selesaikan itu adalah bagian yang diduga sebelumnya merupakan titik juga paling banyak korban santri terperangkap karena itu bagian dekat tempat berwudu dari musala ini. Jadi itu dan itu merupakan akses keluar. Jadi itu yang tadi kita kejar, kita utamakan dan memang benar dari siang hingga jelang malam ini alhamdulillah kita bisa mengevakuasi 11 jasad korban, Mas Victor. Iya, Pak Abdul, kita ingin tahu seberapa besar tantangan atau kendala yang dihadapi petugas ya untuk mengevakuasi, melakukan pembersihan puing reruntuhan. Selama ini kan harus dilakukan secara hati-hati begitu ya. Adakah kendala selama proses evakuasi berlangsung beberapa hari kemarin, Pak Abdul? Sebenarnya kalau kendala teknis itu tidak terlalu signifikan. Memang di 2 kali 24 jam pertama, tim menggunakan cara-cara manual tanpa bantuan alat berat karena masih ada korban selamat yang harus kita evakuasi dan kita jamin, kita pastikan itu bisa terevakuasi dengan selamat. Dan itu alhamdulillah bisa kita lakukan pada hari ketiga bisa dievakuasi 7 korban, 2 diantaranya meninggal dan 5 yang kita asumsikan selamat dan memang bisa diangkat dalam kondisi selamat. Oke. Pasca 3 kali 24 jam ini, alat berat sudah dikerahkan dan ini cukup optimal sebenarnya dalam mengakselerasi pembersihan puing dan penemuan korban-korban lain atau jasad korban lain yang hingga saat ini kita perkirakan dari data yang kita pegang dari awal itu mungkin hanya tersisa 2. Tapi tentu saja ini nanti akan kita lihat begitu puing selesai dibersihkan semua kita akan hitung kemudian jumlah pastinya. Mas Victor. Pak Abdul, tadi dikatakan bahwa hari ini sudah berhasil mengevakuasi 11 jenazah yang ada di segmen persis di area wudu begitu ya. Apakah ke-11 jenazah ini ditemukan dalam satu titik atau di beberapa titik tersebar begitu, Pak Abdul? Dalam satu ruang, dalam satu area kira-kira 10 kali 10 meter daerah operasi tadi siang. Oke, Pak Abdul, ini kira-kira melihat segmen yang tersisa ini yang akan dibersihkan ini, kapan sekiranya bisa rampung atau selesai untuk dibersihkan puing-puing atau reruntuhannya kira-kira berdasarkan pengalaman dan melihat situasi? Kita melihat efektivitas tim dalam bekerja dari pagi hingga siang tadi, sebenarnya pekerjaan memotong dan mengangkat puing ini dalam ruang kerja 10 hingga 15 kali 15 meter itu sebenarnya bisa diselesaikan oleh tim gabungan dalam 3 jam. Oke. Tetapi memang ketika tim di lapangan kemudian melihat ada indikasi korban di bawah, ini proses pemotongan dan pengangkatan puing harus kita hentikan. Karena tentu saja kita mengharapkan jasad korban yang kita angkat ini dalam kondisi utuh. Sehingga ketika tim di lapangan melihat ada indikasi korban, maka semua proses cutting dan pengangkatan puing dihentikan, kemudian secara hati-hati jasad korban kita evakuasi terlebih dahulu. Ini yang kemudian membutuhkan waktu juga sehingga proses hingga saat ini seperti tadi disampaikan oleh Basarnas, mungkin sudah tidak 80 ya, sekitar 85% itu sudah selesai dan kita harapkan tim masih akan bekerja hingga malam hari nanti ini bisa kita kejar seoptimal mungkin, Mas Victor. Pak Abdul, kalau pembersihan atau pengangkatan puing-puing reruntuhan ini dilakukan secara hati-hati oleh petugas begitu ya. Ini berarti untuk potongan jenazah atau potongan tubuh yang didapat, yang berhasil dikumpulkan atau dievakuasi, ini memang sudah potongan tubuh ini memang sudah terpotong bagian tubuhnya karena dampak dari ambruk atau pada saat evakuasi? Dari
potongan atau body part yang kita temukan itu kondisinya sudah seperti itu. Seperti itu, baik. Baik. Jadi memang kondisi kita lihat beton yang ambruk ini sangat sangat besar dan mungkin dimensinya, dan di situ juga banyak besi dan seterusnya. Jadi ketika tim menemukan body part ini kondisinya sudah seperti itu, dan ini yang menjadi pertimbangan utama juga ketika melakukan pemotongan-pemotongan beton. Sekiranya terdapat indikasi jasad korban, pemotongan proses cutting kita hentikan dan pengangkatan jasad korban kita dahulukan dengan hati-hati, Mas Victor. Baik, ini pasti petugas memang sangat berhati-hati ya, penuh kehati-hatian untuk mengevakuasi jenazah korban. Terakhir Pak Abdul, kalau berdasarkan data yang didapat BNPB ada 2 orang yang korban yang masih dicari. Adakah kemungkinan jumlah ini bertambah atau seperti apa? Apakah sudah melakukan cross check dengan pihak Ponpes sendiri? Ada berapa santri yang dinyatakan menjadi korban dalam reruntuhan ini atau seperti apa? Atau memang sudah confirm bahwa tinggal 2 jenazah lagi yang sedang dicari? Dalam setiap operasi pencarian dan penyelamatan korban, kita mencari data awal, baik itu dari laporan anggota keluarga, wali santri, atau keluarga korban, maupun kemudian data yang dimiliki oleh pengurus Ponpes. Dalam hal ini adalah absensi santri pada hari itu. Tetapi sekali lagi, nanti akan berkembang di lapangan, makanya tadi saya bilang diperkirakan dari data awal yang kita pegang itu tinggal 2. Oke. Tetapi ini tentu saja kita akan melihat kembali setelah nanti puing seluruhnya kita bersihkan. Baik. Nah, disitulah kita nanti akan menetapkan jumlah korban berapa, dan sekiranya masih ada body part yang tidak kita bisa utuhkan, itu akan kita sebut sebagaimana adanya. Baik, baik. Seiring dengan semakin terbukanya akses di lokasi reruntuhan, tinggal 1 segmen lagi, maka akan membawa jawaban bagi keluarga dan juga wali santri yang sepekan ini menanti kepastian begitu ya. Terima kasih Pak Abdul Muhari atas waktu Anda bergabung bersama kami. Salam sehat untuk teman-teman di sana. Semoga proses evakuasi berjalan lancar. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Victor.